Aku bikin ini ada kasus lama saya baca, tapi pada sekali baca mau hakim dibunuh sama istrinya. Terus ini istrinya kena hukuman pidana karena terbukti melakukan pembunuhan berencana. Lihat tunggu dulu. Atau memang itu hukum pidana? Hukum pidana. Kalau salah tuh, karena gak baca di bukunya Pak Rahman. Nah ini, menurut Sudarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang atau hukum pidana sengaja dan diberikan sebagai nestapa. Menurut Van Hemel, hukum pidana adalah keseluruhan aturan dan dasar yang dianut oleh negara dalam kewajibannya menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa atau penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut. Nah, hukum pidana ini memiliki asas-asas. Yang pertama ada asas legalitas, yang kedua ada asas teritorialitas, yang ketiga ada asas nasional aktif, yang keempat ada asas nasional pasif, yang kelima ada asas universalitas, dan yang keenam ada asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Nah, berikut adalah penjelasan lebih lanjut. Berdasarkan literasi pengantar hukum Indonesia oleh Dr. Rahman Syamsuddin, berikut adalah beberapa asas umum yang ada dalam hukum pidana. Yang pertama ada asas legalitas. Asas ini didasarkan pada sebuah adagium, di mana maksud dari adagium tersebut yaitu tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Yang kedua, asas teritorialitas. Asas ini adalah asas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Indonesia. Pasal 2 dan 3 KUHP. Yang ketiga ada asas nasional aktif. Asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia. Disebut juga asas personality. Yang keempat yaitu asas nasional pasif. Asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapapun, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia. Yang kelima ada asas universalitas. Asas yang memberlakukan KUHP terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan internasional. Dan yang keenam, asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Asas ini mengandung artian seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Kena pasal berapa itu istrinya hakim yang membunuh. Ya, jadi perbuatan pidananya ini kena pasal 340 KUHP tentang percobaan pembunuhan. Apa itu perbuatan pidana, Pak? Nah, sejalan sama yang tadi dijelaskan, ternyata di sini juga ada definisi dari perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan saksi pidana tersebut juga dengan delik. Pengertian tindak pidana. Menurut Khairul Huda, tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana. Perbuatan pidana sendiri juga memiliki unsur-unsur yaitu kelakuan dan akibat, hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang objektif dan subjektif. Contoh kasus perbuatan pidana yaitu kasus istri bunuh suami sendiri yang berprofesi hakim. Mereka dijerat dengan pasal 340 Suicide, pasal 338, pasal 55 ayat 1 ke 1E KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 55 ayat 1 ke 1E KUHP, orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Seperti yang dijelaskan pada unsur-unsur perbuatan pidana, yang dimana terdapat 5 unsur. Yang pertama, ada unsur kelakuan dan akibat. Yang kedua, hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. Yang ketiga, keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Yang keempat, ada unsur melawan hukum yang objektif. Dan yang terakhir, ada unsur melawan hukum yang subjektif. Untuk lebih jelasnya mengenai apa itu unsur melawan hukum yang objektif dan subjektif, unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku.
asas hukum pidana yang menyatakan an act does not make person guilty unless the mind is guilty or actus nefacit nisi mensitre, yang artinya tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Unsur objektif sendiri merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas yang pertama, ada perbuatan manusia yang berupa act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif. Yang kedua, omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. Yang kedua, ada akibat atau yang biasa disebut dengan result. Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan, dan sebagainya. Yang ketiga, ada keadaan-keadaan atau circumstances. Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan sebagai keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan. Yang terakhir ada sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman, adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah melakukan sesuatu. Dalam Islam dilarang untuk membunuh, baru ini di depannya suaminya nggak bunuh. Tegas sekali. Bagaimana memang pandangannya pidana dalam Islam? Pasti juga udah apa pandangan Islam tentang hukum pidana atau ternyata semakin tampak jelas di dalam Al-Quran kalau banyak ayat sama hadisnya itu adanya larangan Allah sama Rasulnya itu melakukan pembunuhan apalagi sesama manusia. Menurut pandangan Islam terhadap hukum pidana, hukum pidana dalam Islam dapat diartikan dengan jinayat. Dalam bahasa Arab, jinayat ini adalah bentuk jama dari jinayah yang berasal dari kata zanban yaznihi jinayatan yang berarti melakukan dosa. Adapun menurut istilah syariat, jinayat adalah atau tindakan pidana yang artinya menganiaya badan sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman kisos atau membayar diat atau kafarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah. Inna Allah yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Di akhirat, hak korban yang terbunuh atau al-maqtul tidak gugur darinya dengan sekedar tobat, akan tetapi korban tersebut akan mengambil kebaikan dan pahala pembunuh tersebut sesuai dengan ukur kezalimannya, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikannya dari sisinya. Hak korban juga tidak gugur dengan kisos, karena kisos adalah hak keluarga dan kerabat korban atau aulia al-maqtul. Apabila pembunuh telah menyerahkan diri dengan sukarela, dengan menyesalinya dan takut kepada Allah serta bertobat dengan tobat nasuha, maka hak Allah Subhanahu wa Ta'ala gugur dengan tobat si pembunuh, dan hak aulia al-maqtul gugur dengan menunaikan kisos secara sempurna dengan jalan perdamaian atau dimaafkan. Akan tetapi masih tersisa hak korban. Allah yang menggantinya di akhir kiamat dari hambanya yang bertaubat, dan Allah pun memperbaiki hubungan keduanya.